Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang video keempat kalau nggak salah, saya mau ngebahas masalah ini, salah satu masalah teknik yang dipakai buat buat pemilih model, yang mungkin kalian udah pernah dengar, apalagi kalau yang diajar sama Pak Henry. Mungkin Pak Henry juga suka ngomong masalah hyperparameter tuning. Saya nggak tahu sebenarnya kalian ini udah tahu atau udah butuh informasi ini apa enggak. Cuman mungkin saya bakalan ngasih aja tentang ini, karena kedepannya juga saya rencana sih, untuk ini kan saya masih machine learning ya. Kedepannya kalau untuk deep learning saya juga bakalan ngebawa masalah hyperparameter tuning juga. Cuman untuk library deep learning gitu. Cuman untuk awalan saya jelasin dulu mungkin konsepnya di sini, di mana dari awal lah. Nah, paling penjelasan singkat sih kalau untuk di PPT-nya, ntar langsung pindah ke codingan. Pertama-tama apa itu hyperparameter tuning, terus kenapa hyperparameter tuning dilakukan. Ini saya nggak ngitalikin, mohon maaf kalau ada yang terganggu. Kenapa hyperparameter tuning dilakukan, metode hyperparameter tuning itu maksudnya gimana, sama workflow fitting model. Jadi dengan hyperparameter tuning, jadi bagaimana tuh nge-fitting model bekerja ketika menggunakan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning itu maksudnya proses pencarian kombinasi hyperparameter yang sudah didefinisikan sebelumnya yang memberikan performa model terbaik pada testset. Ini harusnya validasi set. Biasanya digunakan validation set sebagai testset dalam proses hyperparameter tuning. Dan ngomongin hyperparameter itu sendiri merupakan parameter dari learning algorithm atau model yang dipakai dan didefinisikan sebelum pembelajaran atau fitting dilakukan. Jadi kalau ngambil contoh, mungkin kalau contoh gampangnya decision tree ya. Jadi kalian mau ngukur kedalamannya berapa, atau misalkan mungkin jumlah liftnya berapa, itu termasuk salah satu hyperparameter. Dia itu nggak bisa dia itu parameter yang nggak diupdate atau nggak berefek selama yang nggak diefek selama proses pembelajaran, selama proses fitting. Namun dia itu mempengaruhi kerangka model, pembuatan model. Dan hyperparameter tuning itu ya berarti kita cari kombinasi hyperparameter yang mungkin paling baik yang bisa digunakan dari sekian banyak pilihan himpunan hyperparameter yang ada. Dan ini kita harus definisiin dulu himpunan hyperparameternya. Dan kenapa hyperparameter tuning dilakukan? Ya untuk mendapatkan performa model yang terbaik dari sekian banyak pilihan hyperparameter yang mungkin bagi suatu model. Ini bahkan kalau dikombinasiin sama pilihan model, mungkin kayak misalkan model 1, model 2, dan kedua model tersebut punya space hyperparameternya sendiri, ruang hyperparameternya sendiri, dan jadinya kalian ngebandinginnya ada banyak. Misalkan model 1 ada 5 pilihan himpunan hyperparameter, atau 6 karena kayaknya kalau kayak gini harus kena sih kalau himpunan bisa ganjil. Jadi misalkan model 1 ada 5 himpunan, model 6 ada 6 himpunan mungkin. Ya berarti 5 kali 6 di fitting dilakukan. Jadi dicek satu-satu semuanya. Nah, metode hyperparameter tuning yang ada itu merupakan grid search, random search, sama Bayesian optimization. Grid search itu dia tuh literally nyoba satu-satu. Jadi kalau misalkan kalian punya 3, misalkan kalau contoh decision tree atau random forest, misalkan kedalamannya tuh 3, 6, 9 pilihannya, sama max depth, terus ada pilihan leaf node, ada node daunnya itu ada 3, 6, 9 juga. Berarti 3 kali 3 jumlahnya 3, 6, 9 ke 3, 3, 6, 9, satu lagi 3, jadi 3 kali 3 9. Nah berarti grid search itu dicobain satu-satu seluruh kombinasinya. Kalau misalkan ada pilihan lagi, misalkan mungkin lupa ada apa aja sama random forest. Pokoknya kalau mungkin ditambahin lagi ya tinggal dikaliin aja sama itunya, sama misalkan 5 suatu parameternya ada 5, ya udah tinggal dikaliin 5 aja, jadi 2 kali 2 kali 5 20. Nah kalau random search dia tuh nembak, ya namanya aja sih. Cuman kalau rumus nembaknya itu gimana, itu saya kurang tahu. Dan Bayesian optimization ini kayaknya ada rumusnya sih. Mungkin ada hubungan sama bias, saya juga kurang tahu, saya nggak pernah pakai.
Pernah, cuman saya nggak ngedalamin, cuma sekedar fitting aja, fitting model apa pakai Bayesian. Habis itu kayak ya udah, nggak tahu detailnya gimana. Nah, ini workflow fitting modelnya dengan hyperparameter tuning sama tadi saya nggak nambahin pakai K-fold cross validasi. Kalau mungkin yang kalau kalian belum pernah kayaknya saya udah ngomong sebelumnya ya di presentasi satu kayaknya K-fold cross validasi itu jadi kalian nge-fold apa namanya kalian jadi kalau kalian memilih model misalkan kalian asal fitting nih, misalkan kalian ada thread set terus kalian fitting kalian punya thread set habis itu kalian lakuin fitting ke ke seluruhnya itu jadi ya normalnya sih nggak apa ya kalau untuk kalian cuma punya transit sama transit doang. Cuman kalau untuk teknik K-fold cross validasi jadi dari transetnya yang udah saya bilang waktu itu kalau nggak salah deh dia dibagi misalkan kayak bagian kayaknya itu 10 deh, jadi ngefitnya 10 kali dan tes dan setiap masing-masing bagian itu setiap masing-masing bagiannya itu dari 10-nya itu dia kedapatan giliran buat jadi validation setnya buat model tersebut. Nanti hasilnya di agregasi mungkin rata-rata atau apalah. Nah, kalau dicampur sama hyperparameter tuning, yang mana hyperparameter tuning itu nyoba satu-satu, jadinya ya mau nggak mau dia jadi akhirnya dikali lagi jumlahnya. Kayak misalkan kedalaman pohon misalkan 9, 3, 6, 9, 12 deh. Terus jumlah leaf node misalkan jumlah leaf node itu 3, 4, 5, 6 sorry 3, 4, 5, 6 4 juga kan. Terus kedalamannya 4, ada 4 pilihan, leaf node-nya ada 4 pilihan, 4 kali 4 misalkan kalian memakai 10-fold cross validation. Oh ya udah berarti 4 kali 4 16, 16 kali 10 berarti dicoba 10 kali. Cuman tetap aja modelnya itu bakal kalau nyari hyperparameternya cuma ada 16 kombinasi doang kalau pakai grid search. Tapi ya buat milihnya itu biar makin yakin ya dia ngefoldnya 10 kali. Jadi untuk seluruh kombinasi himpunan hyperparameter untuk K sama 1 sampai 1,2, titik, K lakukan fitting model dengan himpunan hyperparameter yang dipilih terhadap K-1 bagian data transit, kemudian evaluasi model yang telah dilatih pada satu bagian terakhir atau bagian K transit, kemudian simpan skor metrik evaluasi yang telah diperoleh, kemudian agregasi, dan kemudian pilih himpunan hyperparameter yang memberikan hasil rata-rata yang terbaik ke validation set. Atau ya agregasinya sih, lebih ke agregasi dari validation setnya itu. Nah, kalau kalian udah dapet misalkan ada banyak model terus ada banyak pilihan himpunan hyperparameter, ya kalian bisa milihnya ya selain fittingnya berkali-kali juga kalian bisa pilihannya Indian satu model dan modelnya yang terbaiknya itu ya salah satu hyperparameter yang terbaiknya untuk model tersebut ke validation set ya. Soalnya mungkin kalian kalau ketemu kasus ya mungkin kayak ternyata pas di tes ke validation setnya itu dia bagus nih, akhirnya kita pilih model misalkan model A himpunan hyperparameter pertama. Nah tapi ternyata tuh model A himpunan hyperparameter kedua tuh ternyata bagus di tes set. Sebenarnya kalau kagak kayak gitu sih ininya idealnya ya. Jadi kalian ngetesnya itu cukup di validation set aja, karena kalau kalian ngetes juga di test set untuk semua himpunan tersebut ya kayaknya buat tahu sih ada pembagian 3 kayak gitu. Jadi mending digabung aja. I don't know, it's just my opinion. Itu menurut saya, mohon maaf kalau salah. Oke deh, langsung ke codingannya. Saya ngeperagainya mungkin pakai saya ngedemonstrasiinnya pakai ini dulu, pakai pakai scalar, dan saya sebenarnya sebelumnya udah nyoba ini pakai data yang kemarin. Ini misalkan DFTS-nya saya udah nyoba setelah beberapa error yang saya alami. Ini disclaimer juga, ini cuman opsi salah satu memudahkan doang. Kalau kalian mau melakukan ini datasetnya ya tinggal pakai dataset kalian atau ini. Kalau ternyata kalian misalkan cara manual kalian yang kalian pakai itu kayak cara kemarin ternyata lebih bagus nih daripada pakai cara ribet begini, ya silakan pakai cara yang ini yang ke manual kayak kalian kemarin kan. Karena ini kan cuma salah satu cara doang kan buat nge-automisasi sesuatu. Nah
Kalau ini, nah jadi alurnya gini, saya pakai ini buat ngedemonstrasiin, ada namanya kalau sklearn, dia itu bisa ngautomasi hyperparameter tuning, dan hyperparameter tuningnya ini dia itu nggak cuma modelnya doang yang bisa di apa namanya, yang bisa di tuning, tapi juga ini apa namanya, proses pipeline-nya ini. Jadi kan kalian pipeline yang kemarin saya jelasin kan ada data akuisisi, data preprocessing, terus feature selection atau feature transformation lah. Habis itu baru kan model selection kan. Nah, kalau pakai sklearn pipeline ini tuh nggak cuma model seleksinya, pemilihan modelnya doang atau modelnya doang yang kalian ini apa tuning, tapi parameter-parameter buat ininya juga, buat apa namanya, buat seluruh hal yang ada di pipeline workflow machine learning, dari data processing, data engineering atau ya data preprocessing, data engineering atau fitur engineering, fitur transformasinya mungkin kalau kalian mau tambahin, atau fitur selectionnya atau fitur dimension reductionnya. Mohon maaf for my bad English lol. Nah, mungkin pipeline belakangan dulu deh. Mungkin saya jelasin apa sekalian aja kali ya. Kayaknya kalau kayak gini udah, mungkin kalian sebagian udah ada yang tahu sih. Kalau misalkan tinggal apa grid search, kayaknya kalian saya rasa udah ada yang pernah grid search ya. Ngeran grid search itu kayak gimana. Nah, mungkin saya langsung ke ini aja, ke apa, ke pipeline. Kalau kalian mau ngeliat dokumentasinya pipeline, ini ada sklearn pipeline, dia buat bikin pipeline-nya gitu. Jadi tuh dia tuh kayak pas kalian inisiasi dulu, tapi kalian ini dulu apa namanya, jadi pipeline itu inisiasi, ada steps, argumen steps, dan stepsnya ini kalian tuh mau ngapain. Jadi pertama dari data frame, dari data frame nanti mau di imputasi. Itu simple inputer itu maksudnya imputasi missing value. Jadi strategi yang mau dipakai apa, strateginya tuh main, dan imputasi missing value berarti buat ini apa namanya, buat proses pembersihan data atau data preprocessingnya. Kalau kalian mau tahu simple inputer itu ngapain, tinggal dibuka aja sih ke dokumentasinya. Nah, invariant inputer for completing missing values with simple strategies. Kalau missing value-nya itu kalian mau misalkan ya kalian bacalah ini strateginya. Mungkin most frequent ini dia works ya buat data kategorik sama numerik. Jadi kalian harus hati-hati kalau pakai numerik, variabelnya kalian pakai mean, kalau atau median kayak juga bisa sih. Kalau most frequent berarti untuk kategorik. Tapi bisa juga can be used with strings or numeric data. Can be used with numeric data. Ini can only be used with numeric data. Ini can only juga. Ya berarti kalau ini, jadi kalian hati-hati aja sama apa kolom yang mau kalian pakai atau fitur yang mau kalian pakai buat ngeimputasi missing value-nya ini. Dan kalau kalian pakai konstan, ini versi terbaru 020 sekarang udah jauh deh, nggak terbaru juga. Konstan ini nge-replace missing value dengan fill value. Jadi kalian mau ganti missing value-nya itu dengan nilai berapa. Can be used with strings or numeric data. Ya ini kalau kalian penasaran, dibaca-baca aja parameternya, sama contohnya ada di bawah, contoh penggunaan simpelnya. Numeric pipeline. Nah, terus scale ini yang udah saya bilang kemarin buat ngetransformasi fitur, dia itu min max. Sini saya pakai min max, tapi kalau kalian mau nyoba pakai apa namanya, standar scaler juga bisa. Standard scaler. Nah, kemudian untuk kategori pipeline, saya udah ngomong tadi belum ya? Jadi itu saya bikinin cara kerjanya tuh dipisah. Ada yang numerik, kolom numerik, ada yang kolom kategori. Karena kan kita kan ngeproses sebelumnya kan juga emang dipisah kan, dan emang mereka masing-masing punya tekniknya masing-masing. Dan saya tuh misalnya kayak gini, ada perubahan kode sedikit dari yang kemarin udah saya codingnya ini kalau nggak salah. Dan dia misahinnya ini masih sama. Ini kan kolom kategorinya kan pakai ini kan formatnya. Kalau sama dengan O berarti kolom kategori, kalau tidak ada O berarti numerik. Kalau tidak sama dengan O berarti numerik. Kalau kalian penasaran ini apa, kalian mungkin ada yang nggak tahu list. Ini namanya list comprehension. Ini bacanya tuh kurang lebih kayak gini. For column in df train columns. Ini Python things ya. If df train column d types 0
sama dengan kolom, atau bisa dibilang ini kolom numerik sama dengan ini. Nah, ini satu line ini sama aja ini. Ini trivia aja ya, informasi trivia masalah Python. Ini sebutannya list comprehension kalau kalian penasaran. Kalau kalian melihat ini, dia sama dengan ini. Oke. Bener kan ya? Bentar. For column, ini aja bacanya for column in def train.columns, if def train.columns dtypes-nya nggak sama dengan 0 sama dengan kolom. Oh ya, kolomnya dimasukin ke sini. Append. Oke. Ini, nah saya misahinnya itu pakai cara yang agak beda. Jadi saya langsung select. Jadi select di types. Jadi dari data frame-nya itu saya nge-select data frame yang punya tipe datanya itu int64 atau float 64. Extreme numeric. Nah, dia jadi bentuknya karena data frame, dan ini langsung ini. Kalau yang tadi saya itu cuma milih kolomnya doang. Sebenarnya bisa sih nanti tinggal di df, misalkan df aja deh, df kolom numerik. Nah, ini udah sama aja sih, sama aja kayak sama aja kayak ini. Cuman saya baru keinget saya pernah nyoba kayak gini. Ya mungkin itu trivia lagi ya, atau apa, yang penting caranya sama lah. Pokoknya kalian tahu, kalian buat dapetin suatu hal tertentu di ini, bahkan di pandas atau data frame-nya, pandasnya sendiri pun juga ada berbagai cara. Kemudian ini numeric columns-nya, kalau kalian mau ngambil kategori columns-nya, nah ini kan udah dapet nih kolomnya nih. Nah, setelah itu dibikin pipeline-nya. Jadi saya bikin 2 proses, jadi ngikutin kan kalau ini saya skip EDA ya untuk yang ini. Kemudian langsung feature engineering, kan ada 2 kan ya, kategori sama numerik. Ini saya pakai min max scaler. Ini min max scaler doang. Mungkin kalau kalian bingung, ini kan df train, df testnya. Oh iya, ini keuntungannya juga pakai pipeline. Jadi kalian nggak perlu ngepeduliin tesnya yang masuk. Ini nanti bisa diatur, maksudnya di prevent sendiri lah, atau mungkin di automasi sendiri sama pipeline-nya. Kalau ada data tesnya itu bakalan kayak gimana. Format sintaksnya mungkin ntar deh saya kasih lihat kalau saya masih ingat juga sih. Atau mungkin kalian bisa nge-infer sendiri dari apa yang saya praktekin ntar. Ini simple inputter, min max scaler, terus kategori pipeline. Nah, jadi ini pipeline buat ngetransformasi data numerik, ini pipeline buat ngetransformasi data kategorik. Nah, abis itu ini make column selector. Maksudnya jadi data frame, bayangin nih, data frame ini masuk ke proses ini nih, masuk ke proses pipeline. Pipeline-nya itu kan ada data mungkin di ini kali ya, mungkin kalau saya ada nggak yang kemarin saya workflow. Nah, pipeline-nya ini misalkan bayangin datanya kan masuk nih. Jadi kalian daripada, kalau kalian nggak pakai make column selector, dia itu bakalan ini dia bakalan ngetransformasi ke semua kolom yang ada kalian masukin. Jadinya kalian ini kalian pisahin dulu pakai make column selector. Yang di-include apa tipe datanya? Oh, int64, float 64. Nah, yang integer itu buat itu buat yang numerik. Buat yang kategoriknya kalian pakai objek, di type-nya objek. Karena kalau beginian tuh biasanya kalau pandas dia ngerepresentasinya kadang-kadang objek sih automatically. Nah, objek int64 sama float 64 ada nggak? Nggak ada float 64 ya? Ya nggak apa-apa lah, setidaknya masih kehitung masuk. Dan tadi phone p int64. Oke. Nah, terus kolom transformer ini baru nih. Kalian kolom transformer itu, sebentar, gue lupa kolom transformer ngapain. Padahal gue ngetik ya. 6 pipeline-nya. Oh, ini ngetransformasi masing-masing kolom kalau nggak salah dah. Jadi kalian kayak istilahnya mungkin bisa dibilang kayak ngeparalelin gitu sih, tapi nggak tahu ya under the hood-nya dia ngerjainnya secara paralel apa enggak. Cuman kayak nyatuin atau apa ya, step call trans, kayaknya bisa dibilang nyatuin sih. Mending baca dokumentasinya.
Kompos ya. Oh iya, compose applies transformers to columns of an array or pandas data frame. Oh ya, this estimator allows different columns or column subsets of the input to be transformed separately, and the features generated by each transformer will be concatenated to form a single feature space. Oke. Jadi dia masing-masing sendiri. Nah, karena kan saya kan udah misahin kan numerik sama kategorik. Ya udah, jadi yang pipeline numerik ke numerik, yang pipeline kategorik ke kategorik. Bisa aja kalau kalian mau memilih spesifik, mungkin kolom selektor kayak kalian pisahin sendiri. Itu kalau gitu apa ya, make column selector scalar. Containing this regex pattern. Berarti kalian cukup masukin regex saja kalau mau kalau mau milih kolom tertentu. Tapi kayaknya harus regex pattern sih, atau mungkin bisa kalian langsung masukin. Bisa nggak nih ya? Compose pipeline selector. Oh, ini dia my cost-nya, tip sex-nya. Berarti mungkin kolomnya ada tip sama sex, berarti my cost. Nah ya, dia masuk ke sini. Pass through selector. Nah, ini saya kurang ngerti selektornya apa. Sorry. Bacanya gini, saya udah ngomong belum tadi ya. Jadi itu nih bacanya nih, ini prosesnya apa, ini nama prosesnya. Jadi ini bisa kalian, ini ada bergunanya nanti. Jadi di tiap bagian dari pipeline-nya itu dia ada nama prosesnya masing-masing. Dan kalau ini jadi fungsinya, kalau di sini transformers, ini nama transformasinya atau nama prosesnya. Kemudian ini fungsinya yang kalian pakai buat transformasiin. Nah, kan nama pipeline ini saya simpen di objek pipeline. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Habis itu ini baru udah kolom yang mau dipakai yang mana. Ini make column selector. Nah, itu remainder drop. Saya lupa remainder buat apa. Simple inputter pipeline column transformer remainder by default only the specified columns in transformers and transform. Oh, ini berarti remainder mungkin yang ini mungkin kolom sisa kali. Non specified columns are dropped. Oke. Jadi bisa dipakai buat filter juga kayaknya. Ya, buat filter juga bisa, tapi kalau pass through all remaining columns that are not specified in transformers but present in the data pass to fit will be automatically pass through. Oke, paham. Ya, kalian berarti dia tinggal ngelanjutin doang kalau pakai pass through. Cuman saya kan pakai drop. Kalau njobs ini cuman pemilihan ini sih. Kalau kalian mau ngeparalelin, jadi njobs itu min1 maksudnya pakai semua available processor yang ada di komputer atau mesin kalian. Kemudian set config. Nah, ini saya ngediagnose pipeline-nya buat ngecek. Jadi saya ngambil pipeline call trans. Habis itu saya run. Ini saya nge-run-nya fit transform ya. Jadi nge-fit dulu. Jadi kan harusnya model ya. Cuman kalau ini pipeline-nya di fit dulu, mungkin kan ada min max scalar sama one hot encoder ya. Jadi dipelajarin dulu. Kalau min max scalar berarti ngepelajarin nilai minnya apa, nilai maxnya apa. One hot encoder berarti ngepelajarin kelas-kelas yang ada di masing-masing variabel kategorinya atau nilai-nilai yang ada di variabel kategori tersebut. Habis itu baru langsung ditransformasiin ke nilainya. Nah, dia langsung kelihatan tuh. Kalau pas sebelum dia itu 32, setelahnya itu baru dia 147. Verbose ini buat nampilin nilai kalau nggak salah. Jadi kalau nggak pakai verbose harusnya nggak bisa sih. Nah, kan benar kan? Kan kalau verbose buat ngediagnosa atau buat ini ngecek error sih. Jadi kelihatan kan dia total 0,5 second. Nah, ini saya tadi saya ngecek ini nggak ada hubungannya sama apa. Ada sih. Ini tadi saya ngeran, sebelumnya saya coba ngeran dan error katanya ada missing value, tapi pas saya cek ternyata nggak ada missing value-nya. Makanya saya ya udah dari sini aja. Saya bisa dibilang ini ngediagnosa juga sih. Nah, ini saya ngeperagainya sekarang mau pakai PCA, terus ada transformasi kolom udah dijelasin tadi. Ini modelnya mau random forest classifier.
Oh iya, ini kalau kalian penasaran kenapa ada saya ini prevenan, karena tadi yang tadi saya bilang pas ini saya nggak pakai, entah kenapa random forestnya tuh malah nggak nerima inputnya karena ada missing value. Padahal pas saya cek tadi diagnosa nih, saya lakuin ini missing value nya nggak ada, makanya saya bingung. Tapi ya udah, saya pakein aja lagi simple inputer. Kalau kalian penasaran mungkin saya coba deh bisa. Ini PCA kolom transformasi. Nah, saya gasin ke PCA. Oke. Kalau kalian penasaran sama yang PCA ini, ini mungkin ini two phase ya. Coba two phase berarti PCA itu PCA tes. Saya nggak tahu ya ini harus ini saya jaga-jaga aja deh, takutnya ada perubahan. PCA tes ini tadi call trans test ini berarti tadi apa ya, column transformer yang tadi. Ini PCA di sini aja deh, ini khusus model aja. Ini PCA mungkin saya taruh sini. Nah, ini PCA tes. Kemudian ini saya diagnosis lagi two phase, berarti langsung ini ke two phase. Sebentar. Oke. Nah, dia 147. Sebentar. 147 ya? Oh, PCA nya sih nggak ini ya, nggak kasih. Dia apa sih, N components. Nah, kan dia berubah jadi 30. Jadi outputnya tadi kan 147, pas udah pakai yang kedua 30. Saya nggak tahu ya, mungkin bisa sih dia setiap setiap pipeline ngeprint, tapi saya nggak tahu caranya. Jadi saya satu-satu gini agak repot sih emang. Oke, lanjut deh. Kemudian ini, nah ini saya mau ngeliat displaynya transform output. Ini mending kalian perhatiin dulu, jadi biar outputnya pas ditransformasi ini tuh bentukannya pandas, bukan ampere atau apa. Ini set config display diagram. Nah ini kalian bisa lihat nih, pipeline tuh ngapain, objek apa. Ini call trans nih, jadi dalam call trans habis itu ada PCA one hot encoder. Nah, kalian kalau mau lihat-lihat, atau mungkin kalau kalian mau nge-skripsi pakai scalar, terus kalian mau nge-hyperparameter tuning kayak gini, ya kalian tinggal ngeprint aja, mungkin bisa nih ininya, atau kalian save gambarnya kalau kalian nggak mau capek, ataupun kalau dibolehin ya. Nah, ini pemilihan parameter gridnya nih, kalau nih. Nah, ini cara kalau kalian mungkin kalau pakai model doang kalian udah bisa ya, misalkan paling kalau model doang pakai n estimator, max depth, max leaf nodes, tinggal kalian tempel ke fit, habis itu dia cari sendiri grid search-nya. Cuman kalau gimana caranya kalau pakai pipeline? Nah, formatnya gini, PCA saya nggak tahu, underscore n. Nah, ini baru variabel yang mau kalian tuning. Terus ada n estimator 20 50, terus apa yang mau kalian tuning. Ini coba mungkin 100 ya, kan tadi maksimal 147 kan ya kalau nggak salah. Terus ini n estimator, berarti kalau random forest n estimator berarti jumlah pohonnya mau berapa. Terus ini max depth 36, mungkin dikit aja kali ya kalau buat ini. 50 kayaknya udah dikit sih. Max depth kedalaman, leaf nodes 36 buat nodesnya. Ini tadi saya nyoba juga logistic regression. Nah, kalau saya pakai grid search berarti 3 kali 2 kali 2 kali 2 8 kali 3 24. Kemudian scoring ini buat nge-track skor-skornya, dan nge-refit ini jadi ini yang mungkin bisa dibilang pas nge-refit pas udah ini sih, pas pas udah dapat yang terbaik dilakukan fitting ulang, terus habis itu di-compile ini jadi cari aja deh di grid search tadi.
tinggal baca repot daripada berspekulasi. Refit an estimator using the best found parameters on the whole dataset. Okay. For multiple metric evaluation, this needs to be a string denoting the scorer that would be used to find the best parameters for refitting the estimator at the end. Ya, gitulah. Jadi kan yang apa, kalau nggak salah saya udah bilang tadi, setelah kan trennya kan dibagi-bagi kan untuk k-fault dibagi-bagi ke berapa faultnya itu tergantung jumlah k-nya. Jadi kalau udah ketemu hyperparameter yang paling bagus sama model yang paling bagus, ini kan konteksnya cuma satu model doang. Kalau udah ketemu hyperparameter yang paling bagus, ya dia ngefit ulang tapi pakai seluruh datanya yang di transit indikasi. Karena kan tadi transitnya dibagi-bagi kan, dibagi beberapa bagian. Nah ini di fit ulang, kalau udah ketemu di fit ulang, baru itu yang dipakai buat test set. Kok ini? Nah iya, ini parameter gridnya, ini sintaksnya, jadi harus ada ini. Nah ini RFC ini apa? Ini RFC yang saya tadi ini. Jadi ini namanya, ini fungsinya. Kalau misalkan AAA saya tambahin ya kan, tadi A ini. Nah ini juga harusnya AAA. Oke. Kayak gitu. Kemudian nih, wah ini nggak lucu kalau error sih. Ini kalau kalian mau ngeliat scorer names buat yang ini, buat scoring, ini ada beberapa. Jakart mikro, Jakart ini, precision makro, top key akurasi. Ini yang available ya, yang buat available di sini. Kalau next ini buat kalau kalian mau ngeliat yang mana regresi, mana yang bukan, harusnya ada di ini sih, matrix, Xcolor matrix, grid search, CV. Grid search tadi udah saya buka kan ya. Matrixnya nih, kalian kalau mau lihat available matrixnya ada di mana, scoring, ini kalau nggak salah, bukan, ini ini dia yang scoring classification sama scoring clustering, scoring regression. Kalau kalian mau lihat ada apa aja, for binary targets, ada komennya juga. Oke, lanjut fit, udah di fit loh, ini oke. Nah ini 120, tadi berapa? 24 kan ya, 3, 2, 2, 2, 8, terus dikali, ada, saya makainya k-faultnya 5, berarti 5 kali 24 kali 5 ya udah 120. 5 kandidat, terus nanti ngambil gs.base parameter sama base score-nya. Jadi parameter terbaiknya itu apa, score-nya itu apa. Kemudian ini base estimatornya berarti keseluruhannya, jadi bisa dibilang strukturnya sih. Ini kalau kalian penasaran, PD options display max volumes sama dengan non. Ini buat ngedisplay seluruh seluruh kolom pandasnya. Kalau nggak salah gini deh, sintaksnya saya lupa. Ini agak lama nih, 120 fitting. Mungkin tuh nggak salah tadi semenit sih saya sih. Mungkin skip dulu deh. Jelasin apa lagi ya? Jadi dia ngautomasiin, terus akhirnya tuningnya, jadi kalian daripada ngeiterasiin per model, kalian bisa ngeiterasiinnya per entire pipeline-nya gitu. Jadi semuanya diiterasiin hyperparameter tuning gitu. Akhirnya kalian pilih yang terbaik buat dimasukin ke test set-nya. Dan ngomongin apa lagi ya? Bingung. Data processing, wrangling. Selagi nunggu. Mungkin ya paling pertanyaan dari saya aja sih, kayak atau tantangan, atau ya terserah kalau kalian mau nyoba cari-cari, apakah kalau kalian penasaran apakah bisa milih dua model yang berbeda, jadi milih model yang terbaik. Saya kurang tahu ya, mungkin kalian harus bikin pipeline baru, karena kan ini kan cuma bisa satu model doang kan, karena kan kayak pipeline-nya panjang nih. Nah jadi bisa nggak kalau
gue juga belum nemu sih sampai sekarang sih apakah bisa atau apakah enggak. Jadi instead of random forest ternyata yang lebih baiknya itu ya optionnya itu mungkin ternyata bukan random forest tapi decision tree. Jadi yang dipilih itu model bukan parameternya. Jadi model itu jadi hyperparameter gitu, hyperparameter bagi pipeline-nya. Itu saya belum tahu bisa apa enggak. Jadi kan enak tuh, jadi tinggal diotomasin aja semua tuh. Jadi apakah random forest atau logistic regression atau apa. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa ya kalian tinggal copy bagian ini aja sih, tinggal copy bagian apa pipeline. Habis itu untuk modelnya ntar tinggal di ini di apa for aja, for model in models misalkan. Terus tinggal ditambahin pipeline, misalkan tambahin pipeline apa, tambahin part model ke pipeline, fitting, rekam hasil, evaluasi, rekam hasil, habis itu dicek atau udah. Mungkin kayak gini sih kurang lebih. Oke, ini udah keluar nih. Saya ternyata nggak pakai simple inputer ya. Bisa. Wah, kurang tahu ya. Tadi saya error nih. Maksudnya sebelumnya saya nyoba pakai apa, nggak pakai ini, error. Jadi kedetek non value di modelnya. Pas saya pakai ini akhirnya udah bisa. Tapi ini saya komen malah bisa. Ya udahlah ya, alhamdulillah saya dari sini. Nah, ini kelihatan base score-nya ini 0,48. Base score ini tergantung apa? Kalau nggak salah, saya lupa tergantung apa ya, 0,48. Ini terbaiknya 20, 33, 20. Ternyata emang lebih baik pakai n komponen 20. Terus estimatornya berapa tuh? 50 ya? 20, 20, 33. Lah ini yang paling rendah semua. Nah, terus buat nge-display, oke, ternyata benar PD reset option max columns. Ini maksudnya nge-reset lagi. Jadi pas kalian mau ngeran lagi, kalian misalkan ngeran display nih, DF. Jadinya dia nggak max column lagi. Again another trivia buat pandas or Python. Oh, dia ada titik-titik kan. Kalau misalkan kalian nggak tutup lagi istilahnya, kalian nggak pakai ini lagi, ntar dia malah jadi panjang banget. Nah, ini kalau kalian mau ngeliat nih ada kolom apa aja, param, split. Nah, ini split 0, split 1, split 2, split 3, split 4. Terus akurasinya direkam. Jadi ini direkam semua nih. Tes akurasi ternyata jelek. Tes akurasi, STD, sorry, ini STD. Rank tes akurasi. Nah, ini berdasarkan akurasi kan. Terus dihitung juga, harusnya dihitung juga sih presisinya. Nah, ini kan kalau nggak salah ini emang imbalance gak sih? Saya lupa deh. Apakah ini imbalance? Akurasi 50 sih. 288. Bentar. Dia emang gak imbalance ya? Imbalance kan? Kok kayak vehicle. Nah. Oh, udah ada deh, astagfirullah. Phone P kan ya variabelnya. Harusnya dia ini kan ya, fraud phone P. Lah, dia nggak ini ya, dia nggak .523. Oh ya, beda deh, 14457. Gue kira dia imbalance, ternyata enggak. Ini gambarnya agak misleading. 14457 923 ya, berarti imbalance ya, imbalance parah. Kalau kayak gini metriknya harus hati-hati nih. Kalian harus fokusin kalian nggak bisa pakai presisi, karena kalau misalkan 14923 kalau kalian asal tebak yang negatif semua, berarti kan ini dia akurasi bakal gede banget. Jadi kalian harus pakai antara presisi atau recall, tergantung apa namanya. Kalau di ini mungkin bisnis use case-nya sih. Kalau contohnya kalau di rumah sakit, kalau yang berhubungan sama medik itu yang kepake kebanyakan recall. Ya ini trivia masalah confusion matrix ya. Ini hasil performanya, ternyata modelnya begini. Saya juga tadi nyoba pakai logistic regression, saya juga bingung kok nggak ada yang tepat. Maksudnya kayak ini false positifnya banyak, ini false negatif ini, karena kan kita nggak prediksi claim kan. Claimnya itu fraud apa enggak. Berarti fraudnya 1, positifnya itu fraud 1, non fraudnya itu berarti 0 kan. Nah, ini kalau gini berarti kebanyakan dia itu
ini lewat. Jadi yang fraudnya itu nggak bisa modelnya nggak bisa deteksi nih, oh ini fraud nih atau apa nih. Jadi jelek meskipun akurasi 94, tapi dia literally cuma nganggep semua transaksi semua klaim yang ada itu literally ya klaim yang benar, yang kagak fraud. Jadi ya harusnya kena kerugian sih. Jadi harusnya ini yang dioptimasi, mungkin presisi yang harus dioptimasi, tapi presisinya nol sih, nol. Ya mungkin harapannya ini sih yang dinaikin. Ya oke, gitulah itu masalah trivia, masalah conversion matrix. Dan ya sekian juga masalah masalah hyperparameter tuning model dan kawan-kawan. Kalau kalian penasaran sih, itu kalian juga bisa bikin teknik sendiri, teknik transformasi sendiri. Kayak misalkan kalian mau ngeimputasi kalian mau ngeimputasi outlier, misalkan bukan outlier. Ya boleh deh, kalian misalkan mau ganti nilai outlier di cap jadi berapa persen, atau kalian mau bikin rule sendiri masalah missing value, itu juga bisa. Saya sempat bikin ada yang namanya ini scalar.base, ini buat base estimator sama transformer mixin. Ini saya nyoba dulu, dia itu jadi ngedrop missing value berdasarkan persentase ininya. Jadi kalau suatu kolom itu suatu kolom itu punya missing value-nya misalkan sekian, lebih dari sekian persen, atau yang udah dipresentasikan kayak gini kan ya. Ini mungkin missing value-nya mungkin sekitar 90% lah, kan ada 1000 entry. Terus dia ada 62, ini berarti di atas 90% missing value-nya kan, 900 kan, di atas 900. Ini berarti cuma punya sekitar 6% data doang. Nah, berarti kita drop. Tapi ada yang missing value-nya enggak semua. Mungkin misalkan 996. Nah, ini kan enggak nyampe 90% kan. Jadi ya udah, yang ada yang di keep, ada yang dibuang. Nah, ini saya bikin nih idenya nih. Saya bikin ke sini drop missing value berdasarkan kolomnya. Jadi di filter, habis itu di drop, terus dipilih yang mana yang enggak. Nah, ntar habis itu ini baru di feed, ada proses feednya sama proses transformasinya, drop missing values-nya. Jadi kalau gini yang lebih disimpan, ini agak kompleks sih, saya nggak tahu sih kalian bakalan mudeng apa enggak. Saya mohon maaf. Oke, kayak saya ngasih konsep aja kalau ini bisa kayak gini, dan kalau kalian use case-nya lebih custom buat ngetransformasiin datanya ya bisa diakalin. Oke deh, paling itu aja sih yang dari saya untuk video keempat ini. Saya nggak tahu berapa lama nih, 42 menit ya, mungkin cukup lah ya, lumayan worth of material. Ini kayaknya bagusan yang kemarin deh, saya lupa yang kemarin berapa sih. Oh iya, dia bisa ada tebakan yang benernya nih yang kemarin nyoba-nyoba, meskipun presisinya nggak ideal, recall-nya nggak ideal, tapi ini lumayan lah ya, meskipun yang lewatnya masih banyak miss-nya, tapi dia berhasil nangkap 109. Apa janjian beda kemarin 4338. Ya kurang lebih sama lah ya, ternyata malah bagusan yang ini ya. Ini pakai apa nih saya, XGBoost kalau nggak salah. GS score 48 tapi nggak jauh beda. Ini yang tadi saya pakai apa ini ya, XGBoost kah, saya lupa model fit. Oh ya, saya pakai XGBoost ya. Itu deh, sekian presentasi keempat atau video responsi atau asistensi keempat dari saya. Mungkin saya maaf agak telat ya. Kedepannya kalau kalian punya ide mau bahas materi apa, atau ada dataset yang mungkin bisa dibahas bareng-bareng, atau arsitektur kedepannya, saya udah nanya Pak Hadi tadi, katanya kedepannya mau ini ya, mau deep learning gitu ya aplikasinya. Jadi ya kalau kalian mau ada yang mau bahas, tanya-tanya, atau gimana caranya ngeimplementasi data tabular buat deep learning yang harusnya sih nggak ideal ya, ya bisa ini aja sih, mungkin bisa di request atau apa. Ini trivia aja sih, kalau nggak salah sih ada papernya deh, 3D model deep learning tabular data, ada papernya kalau nggak salah. Oh iya, ini dia. Udah, paling saya menunjukin itu aja sih, trivia dari saya. Ya sekian dari saya untuk video keempat kali ini. Mohon maaf saya ulang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.